Bapa yang terkasih, pada fajar ini aku bersujud di hadapan hadirat-Mu dengan hati yang mengakui kedaulatan-Mu atas segala sesuatu dalam hidupku. Aku datang untuk menyatakan pagi ini bahwa Engkau adalah yang utama, bahwa suara-Mu adalah satu-satunya yang ingin kudengar, bahwa keputusan-Mu adalah satu-satunya yang ingin kuikuti. Tuhan, betapa sering aku menempatkan suara-suara lain di atas suara-Mu. Betapa sering aku membiarkan dunia berbicara lebih keras daripada firman-Mu. Betapa sering aku membiarkan keinginan-keinginan pribadiku mengambil tempat kehendak-Mu yang sempurna. Namun hari ini aku datang dalam pertobatan dan penyerahan total, ingin menjadikan-Mu benar-benar yang pertama dalam setiap bidang kehidupanku. Biarlah ini bukan hanya doa dengan kata-kata indah, tetapi komitmen tulus dari hatiku yang ingin melihat kemuliaan-Mu dinyatakan melalui ketaatanku. Ajarlah aku untuk membedakan suara-Mu di tengah kebisingan dunia. Kuatkanlah aku untuk mengikuti jalan-jalan-Mu saja. Bahkan ketika itu tampak bertentangan dengan akal manusiawi. Tuhan Yesus, aku berseru kepadamu saat ini dengan berkata seperti ayah yang putus asa dalam firman itu. Aku percaya, tetapi tambahkanlah imanku. Aku mengakui bahwa imanku kecil, bahwa seringkali aku goyah di hadapan keadaan, bahwa aku melihat pada badai alih-alih memandang kepadamu yang berjalan di atas air. Tambahkanlah dalam diriku kemampuan untuk percaya sepenuhnya kepadamu, untuk beristirahat dalam janji-janjimu, bahkan ketika segala sesuatu di sekitarku tampak runtuh. Aku membutuhkan lebih banyak iman untuk percaya bahwa Engkau baik, bahkan ketika aku tidak memahami jalan-jalan-Mu. Aku membutuhkan lebih banyak iman untuk taat ketika suara-Mu memanggilku ke tempat-tempat yang tidak kukenal. Aku membutuhkan lebih banyak iman untuk menanti waktu-Mu ketika jiwaku cemas akan jawaban. Biarlah imanku tidak hanya didasarkan pada apa yang kulihat, tetapi berakar pada siapa Engkau. Tumbuhkanlah Tuhan benih iman yang sudah ada dalam diriku ini. Siramilah dengan firman-Mu, kuatkanlah dengan roh-Mu, agar ia tumbuh dan menghasilkan buah ketaatan dan kepercayaan yang tak tergoyahkan. Datanglah Tuhan, dengan tubuh dan darah-Mu memberi makan seluruh keberadaanku. Aku perlu dipelihara bukan hanya dengan roti fisik, tetapi dengan roti yang turun dari surga. Jiwaku lapar akan Engkau, rohku merindukan hadirat-Mu, seluruh keberadaanku berseru menginginkan lebih banyak dari-Mu. Berilah aku makan dengan firman-Mu yang adalah roh dan hidup. Puaskan aku dengan hadirat-Mu yang merupakan satu-satunya tempat di mana aku menemukan kedamaian sejati. Tanpa Engkau aku layu, tanpa Engkau aku kehilangan makna, tanpa Engkau aku mengembara seperti domba yang hilang. Tetapi ketika Engkau memberiku makan, ketika Engkau memuaskanku dengan kasih karunia-Mu, aku menemukan kekuatan untuk melangkah, menemukan alasan untuk terus berjalan, menemukan harapan untuk tidak menyerah. Biarlah tubuh-Mu yang terpecah di kayu salib menjadi penopang harianku. Biarlah darah-Mu yang tercurah menjadi sumber penyucianku yang terus-menerus. Aku membutuhkan makanan rohani ini setiap hari, karena tanpanya imanku melemah, harapanku goyah, kasihku menjadi dingin. Tuhan, biarlah kuasa dan kasih-Mu mengubah hidupku, biarlah kehendak-Mu membentuk keinginanku. Aku tidak ingin lagi hidup menurut keinginan egoisku sendiri. Aku tidak ingin lagi mencari kemuliaan kosongku sendiri. Aku ingin hidupku mencerminkan hidup-Mu. Langkahku mengikuti jejak-Mu, jantungku berdetak seirama dengan hati-Mu.
Ubahlah hidupku menjadi hidup yang menghormati nama-Mu, menjadi hidup yang memberkati orang-orang di sekitarku, menjadi hidup yang memuliakan kerajaan-Mu. Dan mengenai keinginanku, Bapa, selaraskanlah sepenuhnya dengan keinginan-Mu. Seringkali aku menginginkan hal-hal yang tidak pantas bagiku, menginginkan jalan yang bukan jalan-Mu, merindukan berkat yang bukan bagian dari rencana sempurna-Mu untukku. Tetapi hari ini aku berdoa agar Engkau mengubah keinginan hatiku, agar aku mulai menginginkan hanya apa yang Engkau inginkan untukku, agar aku menemukan kepuasan terbesarku dalam melakukan kehendak-Mu. Dan aku tahu, Tuhan, dengan segala kepastian yang diam di hatiku, bahwa tidak ada yang akan kurang dalam hidupku ketika aku menempatkan-Mu sebagai yang utama. Ini adalah janji setiamu bagi mereka yang mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Segala sesuatu yang lain akan ditambahkan kepadaku, bukan karena aku layak, tetapi karena Engkau adalah Bapa yang murah hati yang memelihara anak-anaknya. Tidak akan kekurangan penyediaan, karena Engkau adalah Tuhan yang menyediakan. Tidak akan kekurangan arah, karena Engkau adalah cahaya yang menerangi jalanku. Tidak akan kekurangan damai, karena Engkau adalah Raja Damai. Tidak akan kekurangan sukacita, karena di hadirat-Mu ada kepenuhan sukacita. Tidak akan kekurangan kekuatan, karena Engkau memperbarui kekuatan orang-orang yang menanti-nantikan Engkau. Ketika aku menempatkan-Mu sebagai yang utama, segala sesuatu yang lain menemukan tempatnya yang tepat. Semua kepingan hidupku tersusun sesuai dengan tujuan sempurna-Mu. Engkau, ya Tuhan, adalah yang memberi makna bagi hidupku. Tanpa Engkau, segalanya kehilangan arti, segalanya menjadi kosong dan sementara. Pencapaian dunia tidak memuaskan, kesenangan sesaat tidak mengisi, keberhasilan manusia tidak melengkapi kekosongan yang hanya dapat Engkau isi. Tetapi ketika aku menemukan maknaku di dalam Engkau, ketika aku menyadari bahwa aku diciptakan untuk kemuliaan-Mu, maka segalanya mendapatkan warna baru, segalanya memperoleh tujuan baru, segalanya menjadi bagian dari rencana yang lebih besar. Aku tidak lagi hidup tanpa arah, aku tidak lagi berjalan dalam kebutaan, aku tidak lagi ada hanya sekadar untuk ada. Aku memiliki tujuan kekal, misi ilahi, panggilan suci. Dan tujuan ini, misi ini, panggilan ini, semuanya berasal dari-Mu dan menunjuk kepada-Mu. Hidupku memiliki makna karena Engkau memberiku makna, dan makna ini adalah hidup untuk menyenangkan-Mu, melayani kerajaan-Mu, mencerminkan kemuliaan-Mu. Engkau adalah cahaya yang menerangi arahku di tengah kegelapan dunia ini. Ketika aku tidak tahu kemana harus pergi, Engkau menunjukkan jalan. Ketika aku bingung tentang keputusan mana yang harus diambil, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika keraguan mencoba melumpuhkanku, suara-Mu membawa kejelasan dan kepastian. Tuhan, tanpa cahaya-Mu, aku tersandung batu, tanpa arahan-Mu aku tersesat di jalan simpang, tanpa bimbingan-Mu aku mengikuti jalan yang menuju kehancuran. Tetapi ketika aku membiarkan cahaya-Mu bersinar di atas jalan-jalanku, maka aku dapat berjalan dengan aman, maka aku dapat melangkah maju dengan keyakinan, maka aku dapat mengikuti tanpa rasa takut. Tidak peduli seberapa gelap malam itu, cahaya-Mu cukup untuk menuntun langkahku. Tidak peduli seberapa membingungkan jalan itu, hikmat-Mu cukup untuk mengarahkanku. Terangilah Tuhan, setiap keputusan yang perlu aku ambil hari ini, setiap langkah yang perlu aku ambil dalam perjalanan ini.
Tuhan ada di sini bersamaku dalam persekutuan suci ini. Aku tidak sendirian dalam saat doa ini. Aku tidak berbicara kepada kekosongan. Aku tidak berteriak kepada ketiadaan. Engkau ada di sini, hadir secara nyata dan penuh kuasa, mendengarkan setiap kata yang kuucapkan, melihat setiap air mata yang kuteteskan, mengetahui setiap kerinduan yang disimpan hatiku. Persekutuan denganmu inilah yang menopang jiwaku, yang memperbarui kekuatanku, yang memulihkan harapanku. Di tempat keintiman denganmu ini, aku menemukan kesegaran bagi jiwaku yang lelah. Aku menemukan penghiburan bagi hatiku yang terluka. Aku menemukan kesembuhan bagi rasa sakitku yang terdalam. Terima kasih Bapa, karena mengizinkan aku yang begitu kecil dan penuh kekurangan untuk memiliki persekutuan denganmu, pencipta alam semesta. Terima kasih karena tidak menolakku ketika aku datang kepadamu, tetapi menerimaku dengan tangan terbuka, seperti seorang ayah yang penuh kasih menerima anaknya. Tuhan ada di sini bersamaku menyanyikan lagu pujian dan penyembahan ini. Suaraku bersatu dengan suaramu, nyanyianku berpadu dengan nyanyian para malaikat. Pujianku mencapai takhtamu. Meskipun suaraku tidak sempurna, meskipun kata-kataku terbatas, meskipun pujianku sederhana, Engkau bersuka cita dengan penyembahan tulus yang muncul dari hatiku. Ajarlah aku Tuhan untuk menjadikan seluruh hidupku sebuah lagu pujian, untuk mengubah setiap momen menjadi penyembahan, untuk hidup sedemikian rupa sehingga keberadaanku sendiri adalah himne kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah aku bernyanyi di hari-hari sukacita dan juga di hari-hari kesedihan. Biarlah aku memuji-Mu dalam pencapaian dan juga dalam kehilangan. Biarlah aku menyembah-Mu di lembah dan juga di gunung. Karena Engkau layak dipuji di segala waktu, dalam segala keadaan, di segala musim kehidupan. Bapa, pagi ini aku memperbarui komitmenku untuk menempatkan-Mu sebagai yang utama, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan hariku. Ketika bangun, biarlah pikiran pertamaku tertuju kepadamu. Ketika mengambil keputusan, biarlah pertanyaan pertamaku adalah, apa yang Tuhan inginkan aku lakukan? Ketika menghadapi tantangan, biarlah sumber daya pertamaku adalah doa. Ketika merayakan kemenangan, biarlah sikap pertamaku adalah rasa syukur kepadamu. Ketika berhubungan dengan orang-orang, biarlah keinginan pertamaku adalah mencerminkan kasih-Mu. Biarlah di setiap bidang hidupku, dalam setiap peran yang kujalankan, dalam setiap tanggung jawab yang kupikul, Engkau benar-benar menjadi yang pertama. Aku tidak ingin memberi-Mu hanya sisa-sisa waktuku, remah-remah perhatianku, sisa-sisa pengabdianku. Aku ingin memberi-Mu yang terbaik, yang pertama, tempat utama dalam segalanya. Tuhan, aku menyatakan bahwa ini adalah hari yang Engkau jadikan, dan aku ingin menjalaninya dengan menempatkan-Mu sebagai yang utama. Terlepas dari apa yang akan datang, terlepas dari tantangan yang muncul, terlepas dari kejutan yang menantiku, aku memilih untuk menaati-Mu, mengikuti-Mu, menghormati-Mu. Ketika dagingku ingin menyerah pada godaan, aku akan ingat bahwa Engkau adalah yang utama, dan bahwa menaati-Mu lebih baik daripada korban. Ketika hatiku ingin mengikuti jalan-jalannya sendiri, aku akan ingat bahwa jalan-jalan-Mu lebih tinggi daripada jalan-jalanku. Ketika pikiranku ingin mengandalkan hikmat-Nya sendiri, aku akan ingat bahwa di dalam Engkau tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan.
Hari ini akan berbeda karena aku memilih untuk menempatkan-Mu sebagai yang utama. Karena aku memutuskan untuk mendengar suara-Mu saja. Karena aku bertekad mengikuti keputusan-Mu saja untuk hidupku. Dan ketika aku menempatkan-Mu sebagai yang utama, Tuhan, berkat-berkat mulai tercurah atas hidupku. Bukan berkat yang layak ku terima, tetapi berkat yang datang dari kasih karunia-Mu yang melimpah. Berkat yang meluap, yang berlipat ganda, yang menjangkau tidak hanya diriku, tetapi juga keluargaku, teman-temanku, semua orang di sekitarku. Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat tanpa takaran atas mereka yang menghormati-Mu dengan tempat pertama dalam hidup mereka. Berkat-berkat ini bukan hanya jasmani, tetapi rohani, emosional, relasional. Engkau memberkati dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal, dengan sukacita yang tak terlukiskan, dengan kasih yang tidak pernah gagal. Engkau memberkati dengan tujuan dan makna, dengan hubungan yang dipulihkan, dengan luka yang disembuhkan. Dan semua berkat ini mengalir bukan karena aku baik, tetapi karena Engkau baik. Bukan karena aku layak, tetapi karena Engkau murah hati. Tuhan Yesus, tambahkanlah imanku untuk percaya bahwa Engkau setia dalam menepati semua janji-Mu. Tambahkanlah imanku untuk bertekun bahkan ketika jawaban tertunda. Tambahkanlah imanku untuk beristirahat dalam kasih-Mu bahkan ketika aku tidak merasakan hadirat-Mu. Tambahkanlah imanku untuk taat bahkan ketika aku tidak mengerti tujuan-Mu. Tambahkanlah imanku untuk memuji bahkan di tengah badai. Tambahkanlah imanku untuk memberi bahkan ketika aku merasa tidak punya. Tambahkanlah imanku untuk mengampuni bahkan ketika rasa sakit itu dalam. Tambahkanlah imanku untuk mengasihi, bahkan ketika aku tidak dikasihi. Tambahkanlah imanku untuk menanti, bahkan ketika segalanya tampak hilang. Tambahkanlah imanku untuk percaya bahwa yang terbaik masih akan datang, bahwa rencana-Mu untukku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, bahwa akhir akan lebih baik daripada permulaan. Datanglah Roh Kudus dan berilah makan seluruh keberadaanku dengan hadirat-Mu yang hidup dan mengubahkan. Berilah makan pikiranku dengan pikiran-pikiran yang berasal dari-Mu, agar aku dapat memperbarui akal budiku dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Berilah makan hatiku dengan kasih-Mu, agar aku dapat mengasihi seperti Engkau mengasihi, mengampuni seperti Engkau mengampuni, melayani seperti Engkau melayani. Berilah makan kehendakku dengan keinginan-keinginan kudus-Mu, agar aku menginginkan apa yang Engkau inginkan, mencari apa yang Engkau cari, menghargai apa yang Engkau hargai. Berilah makan jiwaku dengan damai sejahtera-Mu, agar aku tidak digelisahkan oleh keadaan, tetapi tetap teguh di dalam Engkau. Berilah makan rohku dengan sukacita-Mu, agar bahkan dalam kesulitan aku dapat bersukacita di dalam Engkau. Aku perlu sepenuhnya dipelihara oleh-Mu di setiap bagian keberadaanku, di setiap dimensi eksistensiku. Biarlah hidupku diubah oleh hidup-Mu di dalamku. Aku tidak ingin hanya sekadar ada, aku ingin hidup dengan sungguh-sungguh, hidup dengan tujuan, hidup dengan intensitas, hidup untuk kemuliaan-Mu. Biarlah setiap hari menjadi kesempatan baru untuk menyatakan kerajaan-Mu, untuk menyebarkan kasih-Mu, untuk membagikan harapan-Mu. Biarlah hidupku menjadi kesaksian hidup akan kuasa-Mu yang mengubahkan, bukti nyata bahwa Engkau membuat segala sesuatu menjadi baru. Dan biarlah keinginanku dibentuk oleh keinginan-Mu, agar aku tidak lagi mencari kemuliaanku sendiri, tetapi hanya kemuliaan-Mu.
agar aku tidak lagi ingin menyenangkan manusia, tetapi hanya Engkau, agar aku tidak lagi mengejar apa yang ditawarkan dunia, tetapi hanya apa yang Engkau janjikan, agar keinginan terbesarku adalah mengenal-Mu lebih lagi, mengasihi-Mu lebih lagi, melayani-Mu lebih lagi. Aku tahu dengan keyakinan yang berasal dari Roh-Mu bahwa tidak ada yang akan kurang dalam hidupku ketika Engkau adalah yang utama. Engkau memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan-Mu dalam kemuliaan. Engkau menjagaku dalam damai sejahtera yang sempurna karena pikiranku teguh padamu. Engkau menuntunku di jalan-jalan kebenaran oleh karena nama-Mu. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku penuh melimpah. Engkau melingkupiku dengan kebajikan dan kemurahan seumur hidupku. Engkau memberiku kekuatan ketika aku lemah, harapan ketika aku putus asa, keberanian ketika aku takut. Ketika aku menempatkan-Mu sebagai yang utama, segala sesuatu yang lain menemukan tempatnya yang tepat, dan aku dapat beristirahat karena mengetahui bahwa aku berada di tangan Bapa yang memelihara bahkan burung-burung di langit dan bunga-bunga di padang. Engkau memberi makna bagi hidupku ketika segalanya tampak tidak masuk akal. Dalam kesulitan, Engkau menunjukkan kepadaku bahwa Engkau sedang mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikanku. Dalam kehilangan, Engkau mengajarku bahwa tidak ada yang berasal dari-Mu yang dapat diambil dariku. Dalam penantian, Engkau menyatakan kepadaku bahwa waktu-Mu sempurna dan layak dipercaya. Dalam rasa sakit, Engkau menghiburku dengan janji bahwa suatu hari Engkau akan menghapus setiap air mata dari mataku. Makna yang Engkau berikan ini melampaui keadaan sementara dan menghubungkanku dengan kekekalan. Aku tidak lagi hidup hanya untuk saat ini dan di sini, tetapi untuk kekekalan. Aku tidak bekerja hanya untuk upah, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Aku tidak berhubungan hanya demi kenyamanan, tetapi untuk mencerminkan kasih Kristus. Segalanya mendapatkan makna baru, warna baru, rasa baru ketika dijalani dengan tujuan yang lebih besar ini. Engkau adalah cahaya yang menerangi setiap langkah yang perlu aku ambil. Setiap keputusan yang perlu aku ambil, setiap kata yang perlu aku ucapkan. Tanpa cahaya-Mu, aku akan berjalan dalam kegelapan, tersandung dan jatuh, melukai diriku sendiri dan orang lain. Tetapi cahaya-Mu menunjukkan jalan yang aman, memperingatkanku tentang bahaya, mengarahkanku ke tempat-tempat berkat. Terima kasih Bapa, karena aku dapat percaya bahwa kemanapun Engkau menuntunku, itu akan menjadi tempat terbaik bagiku. Terima kasih karena cahaya-Mu tidak gagal, tidak menipu, tidak membawaku ke jalan yang berliku. Terima kasih karena bahkan ketika jalan tampak gelap, firman-Mu adalah cahaya yang cukup untuk langkah berikutnya. Aku tidak perlu melihat seluruh jalan, aku hanya perlu mengikuti cahaya yang bersinar untuk langkah selanjutnya. Dan demikianlah, langkah demi langkah, hari demi hari, Engkau membawaku maju menuju penggenapan tujuan-tujuan-Mu bagi hidupku. Tuhan ada di sini bersamaku sekarang, dalam persekutuan yang intim dan mengubahkan ini. Aku tahu Engkau ada di sini bukan karena aku layak, tetapi karena Engkau setia. Engkau ada di sini bukan karena aku pantas menerimamu, tetapi karena Engkau mengasihiku. Engkau ada di sini bukan karena aku sempurna, tetapi karena kasih karunia-Mu cukup.
Dan dalam persekutuan denganmu ini, hatiku menemukan peristirahatan, jiwaku menemukan damai, rohku menemukan pembaruan. Biarlah aku tidak pernah lupa untuk mencari saat-saat persekutuan denganmu ini. Biarlah aku tidak pernah mengabaikan waktu suci keintiman ini. Biarlah aku tidak pernah membiarkan kesibukan hidup mencuri dariku prioritas untuk berada di hadirat-Mu ini. Karena di saat-saat inilah aku diubah, aku menerima arahan, aku menemukan kekuatan untuk melanjutkan. Terima kasih Bapa, karena ada di sini bersamaku, karena tidak pernah meninggalkanku, karena selalu menerimaku ketika aku datang kepadamu. Tuhan ada di sini bersamaku menyanyikan lagu ini dari hati yang mengasihimu, dari jiwa yang memujamu, dari roh yang meninggikanmu. Kugabungkan suaraku dengan melodi ciptaan yang menyatakan kemuliaan-Mu, dengan nyanyian orang-orang tebusan yang merayakan keselamatanmu, dengan pujian kekal yang dipersembahkan kepada takhta-Mu. Biarlah seluruh hidupku menjadi lagu pujian, biarlah setiap detak jantungku menjadi nada penyembahan, biarlah setiap tarikan napas menjadi tindakan syukur. Engkau layak menerima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dan aku ingin hidup sedemikian rupa, sehingga ketika orang melihatku, mereka tidak melihatku, tetapi melihat Engkau dimuliakan. Biarlah hidupku menyanyikan kebaikan-Mu, memberitakan kesetiaan-Mu, menyatakan kasih-Mu. Inilah keinginanku, inilah tujuanku, inilah doaku pagi ini, agar dalam segala hal, selalu dan selamanya, Engkau menjadi yang utama dalam hidupku, dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, saudari yang terkasih, jika doa ini menyentuh hati Anda pagi ini, jika Anda juga ingin menempatkan Tuhan sebagai yang utama dan melihat berkat-berkat surga tercurah atas hidup Anda, saya ingin menyampaikan undangan khusus untuk Anda sekarang. Jangan biarkan kata-kata yang penuh kuasa ini hilang. Jangan biarkan api yang menyala di hati Anda ini padam. Pertama, saya meminta Anda untuk menekan tombol like di bawah ini, karena ketika Anda melakukan itu, tindakan sederhana ini membuat lebih banyak orang dapat menemukan pesan ini, dapat disentuh oleh kata-kata ini, dapat mengalami gerakan Tuhan yang sama seperti yang Anda alami sekarang. Dan lebih dari itu, saya ingin Anda membagikan doa ini kepada orang-orang yang Anda kasihi, kepada mereka yang perlu mendengar bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah ketika kita menempatkannya sebagai yang utama, kepada mereka yang sedang mencari makna bagi hidup mereka dan perlu menemukan bahwa makna ini hanya ditemukan di dalam Tuhan. Kirimkan di grup keluarga, bagikan dengan teman-teman Anda, kirimkan kepada saudara yang sedang putus asa itu, kepada saudari yang membutuhkan kata-kata iman. Dan tolong, tetaplah di sini bersama kami di saluran ini, karena setiap hari kami memiliki doa-doa baru yang penuh kuasa, kata-kata baru yang akan menguatkan iman Anda, memperbarui harapan Anda, dan mendekatkan Anda semakin dekat ke hati Tuhan. Ini adalah tempat persekutuan, tempat di mana kita bersatu dalam doa, tempat di mana kita bersama-sama mencari untuk menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati Anda dengan limpah. Kiranya berkat-berkat surga mulai tercurah atas hidup Anda mulai hari ini, dan kiranya Anda mengalami sukacita yang tak tertandingi karena hidup dengan Tuhan sebagai pusat segalanya. Tetaplah bersama Tuhan dan sampai jumpa di doa berikutnya.